Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Fadila dengan NIM B1A125401. Saya Leoni Gracia Utahayan, NIM 412. Saya Nur Suhaila dengan NIM 498. Di sini kami akan menerangkan tentang model teks artikel ilmiah. Apa sih definisi dari model teks artikel ilmiah? Artikel ilmiah adalah karya tulis yang bersifat fakta, data, dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media, jurnal, proceeding, majalah. Berdasarkan metodologi ilmiah dan kaidah penulisan yang benar, artikel yang bersifat meyakinkan, mendidik, dan informatif. Model atau jenis. Artikel hasil penelitian atau jurnal menyajikan hasil temuan baru dari penelitian primer, seperti eksperimen, survei, studi kasus, dan menjadi model yang paling umum. Artikel kajian pustaka atau konseptual menyajikan tinjauan mendalam terhadap literatur yang sudah ada untuk mengembangkan kerangka teori dan konsep baru. Artikel populer ilmiah menyajikan isu ilmiah kepada khalayak umum dengan bahasa yang lebih ringkas, namun tetap berlandaskan fakta dan teori, atau sering dimuat di surat kabar atau majalah. Bagian, fungsi, dan isi utama terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ada judul, merepresentasikan fokus utama penelitian, dibuat singkat, jelas, dan spesifik. Kedua, penulis dan afiliasi, identitas penulis dan asal institusi afiliasi, tempat penelitian dilakukan. Tiga, ada abstrak dan kata kunci. Abstrak ringkasan padat dari 150 sampai 250 kata yang mencakup tujuan, metode, hasil utama, dan kesimpulan. Kata kunci atau frasa yang mewakili topik bahasaan. 4. Pendahuluan menyajikan latar belakang masalah, urgensi penelitian, tinjauan literatur, gap knowledge, dan tujuan penelitian. 5. Metode penelitian menjelaskan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, desain penelitian subjek atau populasi, instrumen dan teknis analisis data yang digunakan. 6. Penyajian data dan temuan utama penelitian secara objektif, dapat berupa tabel, grafik, atau deskripsi. 7. Pembahasan, interpretasi dan analisis temuan, menghubungkan hasil dengan teori serta membandingkan dengan penelitian sebelumnya, menyajikan implikasi dan keterbatasan studi. 8. Simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban atas tujuan atau pertanyaan penelitian ringkasan dalam beberapa poin utama. Saran, rekomendasi untuk peneliti selanjutnya atau aplikasi praktis. 9. Ada daftar pusaka, semua sumber referensi buku, jurnal, dan sebagai berikut yang dikutip dalam artikel ditulis sesuai dengan gaya kutipan baku, misalnya APA, MLA, atau voucher. 3. Kaidah kebahasaan teks. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah menggunakan ragam bahasa baku keilmuan dengan ciri-ciri. Pertama, baku dan formal, menggunakan kata-kata baku dan tata bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, WEBI atau EJD. 2. Lugas dan jelas. Kalimat yang digunakan harus efektif, ringkas, padat, dan tidak menimbulkan kerancuan makna. 3. Denotatif. Makna yang disampaikan bersifat eksplisit dan faktual. Arti sebenarnya menghindari konotasi atau makna kiasan. 4. Impersonal. Menggunakan kata ganti umum atau netral, misalnya penulis, peneliti, atau kita, untuk menjaga objektif dan menghindari penggunaan kata ganti orang pertama tunggal, yaitu saya. 5. Kosakata teknis. Kaya akan istilah-istilah khusus yang relevan dengan bidang ilmu yang dibahas. 6. Penggunaan konjungsi logis. Memanfaatkan konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab akibat, perbandingan, atau penambahan kuat, misalnya oleh karena itu, dengan demikian, selanjutnya, dan di samping itu. Lalu apa saja langkah mereview kritis ya? Yang pertama, pahami tujuan, yaitu tentukan apakah masalah dan tujuan penelitian terumuskan dengan jelas.
Kedua, evaluasi metode. Nilai apakah metode yang digunakan sudah tepat dan logis untuk menjawab tujuan penelitian. Yang ketiga, kritis hasil. Cek apakah penyajian data akurat dan apakah pembahasan telah menafsirkan hasil secara tepat. Yang keempat, nilai kontribusi. Tentukan apa novelty atau kebaruan atau sumbangan penting artikel ini bagi ilmu pengetahuan. Lalu, kemampuan menyimpulkan. Menyimpulkan adalah merumuskan kembali intisari keseluruhan artikel. Langkah menyimpulkan yang efektif yaitu pertama, identifikasi gagasan utama, kedua, fokus dan jawaban tujuan, yang ketiga, lakukan parafrase. Lalu apa sih kesimpulan materi teks ilmiah? Materi ini berfokus pada pemahaman komprehensif terhadap teks artikel ilmiah, mulai dari konsep dasar hingga keterampilan analitis yang diperlukan untuk menelusuri dan mereviewnya. Intinya, artikel ilmiah adalah dokumen formal yang kredibel. Dia membutuhkan pemahaman mendalam tentang susunan logisnya, yaitu struktur dan penggunaan bahasa yang objektif, kaidah kebahasaan agar dapat dianalisis dan disimpulkan secara akurat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.